Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba membuat summary tentang video system thinking. System thinking. Apa itu system thinking? Nah, dikutip dari channel YouTube Kuliah Hak Segala Bangsa, inti dari system thinking adalah cara pandang untuk melihat masalah secara keseluruhan dan memahami hubungan antar bagian, bukan hanya berfokus pada bagian-bagian yang terpisah. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa masalah yang kompleks tidak bisa diselesaikan dengan pola pikir linear yang sederhana. Sistem thinking sendiri mengajak kita untuk melihat struktur dan hubungan yang mendasari suatu masalah, serta memahami konsep feedback loops, yaitu bagaimana suatu tindakan dapat memicu reaksi berantai dalam sistem. Adapun poin-poin kunci dalam sistem thinking yaitu 1. Definisi sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Keterbatasan berpikir linear merupakan masalah-masalah kompleks yang berlarut-larut, misalnya kemacetan atau kemiskinan. Hal ini tidak dapat diselesaikan dengan pola pikir linear. Berpikir linear hanya melihat gejala dan sering menghasilkan solusi sementara. 3. Fokus pada struktur. Nah, System thinking memaksa kita untuk melihat struktur dan pola hubungan yang mendasari suatu fenomena, alih-alih mencari siapa yang harus disalahkan. 4. Pentingnya feedback loops. Konsep terpenting dalam feedback loops yaitu menjelaskan mengapa suatu sistem berperilaku seperti 1. Reinforcing loops, yaitu mendorong pertumbuhan atau penurunan secara eksponensial. Misalnya, semakin banyak uang, semakin banyak investasi. 2. Balancing loops, yaitu berusaha membawa sistem kembali ke titik target atau keseimbangan, misalnya termostat AC. 5. Tujuan akhir. Dengan memahami struktur feedback loop, kita dapat menemukan titik ungkit atau reference point, tempat yang tepat dalam sistem, di mana intervensi kecil dapat menghasilkan perubahan besar dan berkelanjutan. Dari beberapa poin yang tadi saya jelaskan, saya akan coba menjelaskan lebih detail tentang salah satu poin, yaitu feedback loops. Nah, konsep feedback loops menjelaskan bagaimana suatu tindakan dalam sistem dapat memicu reaksi berantai yang memengaruhi tindakan tersebut. Ada 2 jenis utama feedback loops. 1. Reinforcing loops atau umpan balik. Dalam jenis ini, suatu tindakan menghasilkan konsekuensi yang memperkuat tindakan awal. Misalnya, semakin banyak orang menggunakan media sosial, semakin banyak konten yang akan dibuat, yang pada akhirnya menarik lebih banyak pengguna. Ini bisa menciptakan lingkaran pertumbuhan yang cepat tetapi juga bisa berbahaya jika tidak terkendali. 2. Balancing loops. Nah, dalam jenis ini suatu tindakan memicu reaksi yang berusaha menstabilkan sistem. Misalnya, ketika suhu ruangan naik, termostat akan menyalakan AC untuk menurunkan suhu kembali ke tingkat yang diinginkan. Ini adalah mekanisme yang menjaga keseimbangan dalam sistem. Adapun contoh sederhana tentang feedback loops dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan Anda sedang berbisnis. Semakin banyak pelanggan yang membeli produk Anda, semakin banyak keuntungan yang Anda dapatkan. Dengan keuntungan yang lebih besar, Anda bisa memperluas pemasaran yang berakhir menarik lebih banyak pelanggan. Inilah yang disebut reinforcing loops, di mana pertumbuhan terus berlanjut karena setiap tindakan memperkuat tindakan berikutnya. Namun, ada juga balancing loops,
yang bekerja untuk menjaga keseimbangan. Misalnya, katakanlah Anda memulai memperkerjakan lebih banyak karyawan karena bisnis Anda berkembang. Nah, semakin banyak karyawan, semakin tinggi biaya gaji yang pada akhirnya mengurangi keuntungan Anda. Ini adalah balancing loops yang mencegah pertumbuhan tak terbatas dan menjaga sistem agar tetap stabil. Dengan memahami feedback loops, ini sangat penting dalam sistem thinking karena membantu kita melihat bagaimana suatu perubahan kecil dapat memiliki dampak besar pada pertumbuhan sistem. Oke, mungkin itu saja video singkat saya tentang summary. Untuk selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.